warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan Lola untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat tentunya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks pidato. Nah, apa saja yang sudah kita bahas dalam teks pidato tersebut? Ya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menelaah teks pidato mengenai strukturnya, ciri kebahasaannya, dan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan pada dalam teks pidato. Kali Neja, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai menelaah struktur teks pidato, kemudian ciri kebahasaan teks pidato, dan menuangkan gagasan atau ide dalam pidato persuasif. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi unsur pembangun karya teks cerita pendek yang pernah kamu baca dan kamu dengar. Kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun dari karya sastra teks cerita pendek yang pernah kamu dengar atau kamu baca. Pembelajaran kali ini yang pertama tentunya kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari teks cerita pendek. Yang kedua, kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun dari teks cerita pendek. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta pendukungnya. Dan yang keempat, kalian dapat menyimpulkan teks cerita pendek tersebut. Kemarin Ibu sudah mengirimkan LKPD beserta materi pembelajarannya. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata, yang bertujuan untuk menghibur dan mendidik karena ada pesan moral yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Sekali, Suryana sudah menyampaikan mengenai pengertian teks cerita pendek dan tujuannya. Nah, kemudian ciri-ciri umumnya? Ciri umum dari cerpen. 1. Ceritanya singkat, maksimal 10.000 kata. 2. Bersifat fiktif. 3. Hanya memiliki satu alur cerita. 4. Cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk unsur pembangun cerpen ada tema, tokoh dan penokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Benar sekali yang disampaikan oleh Heswina mengenai ciri-ciri umum dan unsur-unsur pembangun karya sastra dari teks cerita pendek. Nah, di LKPD sudah ada tugas kelompok. Nah, kelompok sudah Ibu bagikan untuk anggotanya. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah selesai berdiskusi, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk mempresentasikan, Ibu persilahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, jawaban dari nomor 1, cerpen adalah cerita singkat yang bisa dibaca sekaligus dan memiliki maksimal 10.000 kata. Jawaban nomor 2 kami, unsur pembangun yang ada dalam teks cerpen tersebut terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang ketiga,
analisis unsur pembangun dan bukti paragraf pendukungnya. Tema cerpen berjudul Jual Mahal adalah perasaan yang tak tersampaikan, yang berisi tokoh Anissa, Repan, Doni, ayah dan ibu Repan, latar tempatnya kampus dan rumah kos Repan, latar waktu yang digunakan siang hari, latar suasananya bahagia, alurnya maju, sudut pandang dari orang pertama, amanat yang terkandung, jangan salah menilai orang, gaya bahasa yang digunakan, majas metafora. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain, Ibu persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama itu ialah cerpen adalah sebuah karya sastra berupa narasi hanya memiliki maksimal 10.000 kata. Yang kedua, unsur pembangun yang ada di teks cerpen tersebut terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Bagus sekali hasil dari diskusi kelompok 2. Nah, sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. 1. Cerpen adalah sebuah karya sastra berbentuk notasi singkat yang dapat dibaca sekali duduk saja. 2. Unsur pembangun yang ada dalam teks cerpen tersebut terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang ketiga, analisis unsur pembangun dan tokoh paragraf dan bukti paragraf pendukungnya. 1. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semuanya bagus-bagus dalam mempresentasikannya. Beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, baik, kegiatan akhir pembelajaran kali ini. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan yang ingin menyampaikan simpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu, cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih 1000 kata, dan memiliki unsur intensik yaitu 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, dan terbagi menjadi 2 yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian 3 latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan keempat yaitu alur atau plot. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan skema alur yaitu komplikasi, rangkaian peristiwa, orientasi, dan resolusi. Keenam adalah amanat, dan ketujuh bahasa. Simpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen, kemudian kita menyusun teks cerpen. Nah, silahkan kalian membaca atau mencari informasi mengenai menelaah struktur teks cerpen tersebut. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan Lola untuk dipimpin doanya. Baiklah, di sini saya akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Dengan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu.
Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.